Lifespan development atau perkembangan rentang hidup adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia tumbuh, berubah, dan berevolusi sepanjang hidup mereka, dari masa bayi hingga meninggal. Secara sederhana, ini berarti bagaimana manusia berubah secara fisik, pikiran, dan emosi sejak bayi, anak-anak, remaja dewasa, hingga usia tua. Slide yang pertama yaitu pentingnya mempelajari perkembangan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu memahami pertumbuhan dan perubahan manusia dari bayi hingga lanjut usia. Yang kedua yaitu membantu kita memahami diri sendiri, orang tua, anak-anak, dan teman penduduk setempat. Slide kedua yaitu karakteristik perspektif seumur hidup Sandrock. Yang pertama yaitu sepanjang hidup, yaitu perkembangan berlangsung sejak lahir sampai mati. Yang kedua yaitu multidimensi, yaitu melibatkan aspek biologis, kognitif, sosial, emosional. Yang ketiga yaitu multi arah, bisa maju di satu aspek, mundur di aspek yang lain. Yang keempat yaitu plastik, yaitu perubahan masih mungkin terjadi bahkan pada orang dewasa. Yang kelima yaitu dipengaruhi oleh konteks. Yang pertama yaitu faktor keluarga, budaya, dan sejarah memainkan peran besar. Slide ketiga yaitu penjelasan karakteristik visual seperti yang saya tampilkan di samping saya ini. Yang keempat yaitu slide keempat, isu-isu kontemporer dalam pembangunan Sandrock. Yang pertama yaitu teknologi dapat mempengaruhi cara kita belajar dan berinteraksi. Yang kedua yaitu perubahan peran keluarga, yaitu perubahan dalam struktur dan peran dalam keluarga modern. Yang ketiga yaitu harapan hidup, yaitu membawa tantangan dan peluang baru. Yang keempat yaitu keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi, yaitu penting untuk kesehatan mental dan sosial. Slide kelima yaitu proses pengembangan. Yang pertama yaitu biologis, yaitu perubahan fisik, yaitu tinggi badan, berat badan, dan hormon. Yang kedua yaitu kognitif, yaitu pengembangan pemikiran, bahasa, memori, dan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu sosial emosional, yaitu emosi, hubungan interpersonal, atau kepribadian. Slide ke-6 yaitu periode perkembangan menurut Sandrock. Yang pertama yaitu masa prenatal di dalam kandungan. Yang kedua yaitu bayi 0-2 tahun. Yang ketiga yaitu anak usia dini 2-6 tahun. Yang keempat yaitu masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir usia 6-11 tahun. Yang kelima yaitu remaja 12-18 tahun. Yang keenam yaitu dewasa awal 20-30 tahun. Yang ketujuh yaitu usia dewasa pertengahan 40-60 tahun. Yang kedelapan yaitu usia akhir 60 tahun ke atas. Slide ketujuh yaitu tahapan perkembangan visual gambar anak ke dewasa seperti samping saya ini. Slide ke-8 yaitu bayi, sama fisik dan sensorik, pertumbuhan cepat di tahun pertama. Perkembangan otak, mielinisasi, plastisitas, koneksi sinaptik, tidur dan nutrisi sangatlah penting. Keterampilan motorik kasar dan harus dimulai dari refleks, yaitu kontrol tubuh. Slide ke-9 yaitu bayi, kognitif dan bahasa sensorik Piaget, yaitu bayi belajar melalui indera dan tindakan. Kepermanenan objek, memahami bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Pengembangan bahasa, yaitu dari bergumam, mengoceh, kata pertama, dua kata. Slide ke-10 yaitu bayi sosial emosional, yaitu temperamen, mudah keras, lembat, hangat, Thomas dan Chase, ketertarikan sama dengan aman, menghindar, cemas, Erikson, kepercayaan vs ketidakpercayaan. Kepercayaan dasar terbentuk di sini. Slide ke-11 yaitu masa kecil Piaget, tahap praoperasional dan operasional konkret. Bahasa berkembang pesat, memahami tata bahasa, bermain peran, pembelajaran sosial, emosi, dan kognisi. Pendidikan anak usia dini penting untuk kesiapan sekolah. Slide ke-12 yaitu remaja perkembangan fisik dan identitas, pubertas, perubahan hormon dan fisik yang cepat. Piaget berpikir abstrak atau operasional formal. Erikson identitas vs kebingungan, peran eksplorasi identitas. Risiko, seks bebas, narkoba, tekanan sosial. Slide ke-13 yaitu masa dewasa awal, perkembangan fisik mencapai puncaknya, kemudian mulai menurun. Karir dan pendidikan tinggi, transisi ke dunia kerja, cinta dan pernikahan, gaya cinta atau Sternberg, hubungan jangka panjang, Erikson keintiman vs isolasi, kedekatan atau keterasingan. Slide ke-14 yaitu usia dewasa, pertengahan kesehatan mulai menurun perlahan. Karir dapat mengalami stabilisasi atau transisi. Erikson generavitas vs stagnisi, produktif atau stagnan. Fokus pada keluarga, mana hidup dan warisan sosial. Slide ke-15 yaitu usia dewasa hingga akhir dan kematian, fungsi fisik menurun. Resiko demensia, Alzheimer, mengatasi kehilangan pensiun dan isolasi sosial. Erikson integritas versus keputusasaan, menilai kehidupan dengan kedamaian atau penyesalan. Kübler-Ross 5 tahap menghadapi kematian, pentingnya dukungan sosial dan spiritualitas. Slide ke-16 yaitu refleksi penutup, pembangunan adalah proses yang dinamis, kompleks, dan berkelanjutan. Interaksi, genetika, lingkungan, pengalaman sama dengan membentuk siapa kita. Studi ini membantu kita memahami diri kita sendiri, orang lain, dan bagaimana menjadi pasangan yang lebih baik dalam hidup.